Assalamualaikum anak-anak kelas 5, bertemu kembali dengan Bu Feni. Dalam video pembelajaran kali ini, Bu Feni akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada hewan. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda sesuai jenisnya, antara lain ikan, cacing, reptilia, burung, mamalia, amfibi, dan serangga. Sistem pernapasan ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makan. Untuk memperoleh oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Sistem pernapasan cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Sistem pernapasan serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang. Sistem pernapasan amfibi atau katak. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Sistem pernapasan reptilia. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Ada reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura dan buaya. Ketika kura-kura menyelam, maka lubang hidungnya menutup agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Buaya menutup tenggorokannya dengan lidah untuk mencegah air masuk ke dalam paru-paru. Sistem pernapasan burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Udara dari trakea sebagian masuk paru-paru dan sebagian masuk ke kantung udara atau pundi-pundi udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Sistem pernapasan mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Karbon dioksida yang dikeluarkan melalui jalur yang sama. Mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Pada hidungnya dilengkapi dengan katup yang dapat menutup saat menyelam dan membuka saat muncul ke permukaan air. Saat itulah hewan tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Itulah penjelasan Bu Feni tentang sistem pernapasan pada hewan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.